Stroke, si pembunuh dalam senyap. Tahukah Anda, stroke bisa terjadi tiba-tiba tanpa gejala yang dramatis. Dan tahukah Anda, saat ini stroke membunuh satu orang setiap 4 menit di Indonesia. Jadi, banyak gejala yang ternyata itu adalah stroke, dan banyak orang nggak tahu ternyata itu stroke. Misalkan pada kasus Andi usia 35 tahun, yang mengeluh sakit kepala setelah kerja lembur, jadi mengira hanya migrain biasa nih sakit kepala sebelah. Lalu tiba-tiba terbangun, ya setelah bangun tidur, tubuhnya lumpuh separuh. Dan ini terjadi stroke pada usia 35 tahun. Jadi bukan sesuatu yang aneh saat ini. Jadi pelajarannya adalah sakit kepala yang ekstrim bisa terjadi pada siapa aja. Tapi bisa jadi, ini bukan suatu hal yang sepele. Seperti juga kasus 2, Ibu Siti usia 50 tahun, yang senyumnya tiba-tiba turun sebelah. Jadi waktu senyum tidak simetris. Yang kanan lebih tinggi atau yang kiri lebih tinggi dari yang sebelahnya. Dan keluarga mengira Ibu Siti hanya bercanda nih, karena Ibu Siti mengalami gejala setelah masak. Jadi sambil masak, kemudian waktu dia tersenyum, kok aneh? Jadi keluarganya pengira bercanda nih, pada ketawa. Tapi tiba-tiba Ibu Siti jatuh dan tidak bisa bicara lagi. Jadi pelajarannya, kita harus kenali gejalanya. Salah satunya adalah tes FAST. Jadi face, kemudian arm, face, wajah, arm itu tangan, kemudian speech, yaitu ketika bicara gimana, apakah masih normal atau enggak. Dan T-nya adalah time. Jadi dengan kita tahu gejala-gejala awal, kita bisa menyelamatkan hidup dari orang-orang yang kita sayangi dan termasuk hidup kita sendiri. Jadi ada juga kasus 3, misalkan Rian, usia 28 tahun, yang biasa lari ya, anak laria lah ya, masih muda, suka lari maraton. Kakinya tiba-tiba lemas dan mengira ini cedera otot yang biasa aja. Karena memang seringkali kalau habis lari jarak jauh atau pemanasan, mungkin kakinya pegal. Nah ternyata ototnya tidak hanya lemas, tapi tidak bisa digerakkan. Jadi ternyata waktu dibawa ke rumah sakit, Rian mengalami yang disebut stroke ischemic atau penyumbatan. Jadi stroke bisa menyerang siapa saja, walaupun mungkin Anda merasa saat ini hidupnya sehat. Jadi ternyata Rian ini waktu diperiksa, ternyata memang sudah lama menjalani hidup sehat, lari segala macam, kemudian dietnya diet keto, kemudian ternyata LDL dan profil lipidnya itu tinggi. Jadi kolesterolnya tinggi dan dia tidak menyadari selama ini, karena memang tidak pernah check up. Dianggapnya dengan gaya hidup yang sehat itu bisa mencegah dia dari sakit atau dari stroke atau serangan jantung. Ternyata malah enggak gitu ya. Nah kasus yang keempat, Ibu Dewi usia 40 tahun. Ya, jadi dia kerjanya pusing, mual selama seminggu, terus bingung, aduh apa nih musuh hamil lagi? Kayaknya enggak deh ya, karena udah lama juga tidak berhubungan dengan suaminya. Nah ternyata kayaknya habis stres kerja, jadi mual muntah itu. Dimulainya saat mulai banyak kerja, lembur, waktu ditensi, tekanan darahnya 180/100. Ternyata mengalami stroke. Jadi awalnya hanya pusing mual ya, ternyata tekanan di kepalanya itu besar. Jadi pusing dan mualnya itu bukan hanya karena pusing biasa, tapi karena ada peningkatan tekanan di dalam kepalanya. Jadi tensinya tinggi, mungkin ada pembuluh darah yang pecah, jadi stroke-nya stroke perdarahan. Nah, stroke itu ada 2, buat yang belum pernah tahu, yang pengen tahu lagi atau ingin menyegarkan ingatan Anda. Stroke itu ada 2, stroke ischemic atau penyumbatan, yang paling banyak ya, lebih banyak, mungkin 80% kasus itu karena stroke ischemic, mungkin karena diabetes, hipertensi, kemudian kolesterol tinggi, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah stroke perdarahan atau stroke hemoragik ya. Pembuluh darahnya pecah sekitar 20% dari stroke ini, lebih cepat, lebih mematikan, tapi lebih jarang ya, 20%. Dan penyebabnya seringkali adalah tekanan darah yang cukup tinggi, atau mungkin ada kerusakan di pembuluh darah otak yang membuat dia jadi lebih tipis gitu. Dan awalnya mungkin bisa iskemik, kemudian jadi hemoragik, itu juga sering terjadi. Tapi yang perlu Anda simak di video ini kita akan membahas tanda-tanda atau sinyal-sinyal peringatan yang sudah diberikan oleh tubuh jauh sebelum stroke ini terjadi. Jadi kalau Anda ingin mencegah jangan sampai stroke, mau iskemik atau hemoragik, tonton sampai tuntas. Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Tanda yang pertama adalah sakit kepala yang ekstrim. Tadi mungkin banyak yang merasa, saya sering sakit kepala. Tapi ini beda. Biasanya sakit kepalanya mendadak dan seperti disambar petir gitu, saking kerasnya atau saking sakitnya. Nah, beda dari migrain biasa. Jadi banyak orang merasa, migrain nih, nanti juga hilang gitu ya, atau pakai obat-obatan aja. Nah, hati-hati, bisa jadi ini tanda-tanda stroke yang awal. Nah, jadi awalnya mungkin sakit kepala,
Mungkin karena ada penyumbatan atau ada pecah pembuluh darah di otak yang terasa seperti sakit kepala biasa. Jadi tapi sakit kepalanya ini luar biasa. Disebutnya head clap gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya itu seperti tersambar petir. Jadi kalau banyak pasien juga menghakimi, sebelum stroke biasanya apa dulu? Sakit kepala dulu atau ada aura dulu ya? Dan sering diabaikan, terutama untuk yang muda tadi, seperti kasus usia 35 tahun, kemudian sakit kepala berat. Terus tidur aja deh, mudah-mudahan hilang. Bangun tidur, lumpuh sebelah ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada Anda. Kalau sudah tahu gejalanya seperti ini, apalagi Anda punya riwayat hipertensi, diabetes, dan seterusnya, jangan diabaikan. Tanda yang kedua, matinya sensor tubuh, bisa kebas ya, kebas separuh wajah, atau kebas separuh tubuh, atau benar-benar tidak bisa digerakkan. Jadi misalkan hanya mati rasa aja awalnya, tapi lama-lama kok nggak bisa digerakkan. Nah ini tidak simetris, jadi sensor tubuhnya bisa mati dulu, atau motoriknya yang mati. Jadi biasanya sensoriknya dulu, maksudnya kebasnya dulu, baru nanti nggak bisa digerakkan. Gampang paling lihat di senyum. Jadi kalau misalkan di wajah, senyumnya tidak simetris atau yang sebelah lebih tinggi, yang sebelah lebih rendah, atau ketika diminta untuk angkat kedua tangan, itu nggak bisa. Mungkin hanya satu aja. Atau bisa diangkat dua-duanya, tapi tidak sama tingginya. Itu tanda yang kedua. Jadi kalau Anda ketemu tanda-tanda ini, ya curiga, jangan-jangan ini stroke. Langsung dibawa ke rumah sakit. Tanda yang ketiga adalah penglihatan yang terganggu. Misalkan matanya terlihat kabur mendadak, atau melihat satu benda seperti double gitu ya, penglihatan ganda. Nah ini bisa macam-macam. Bisa karena tekanan darahnya lagi naik, bisa karena gula darahnya lagi tinggi, tinggi banget gitu ya, sampai akhirnya gangguan penglihatan. Tapi yang paling sering juga adalah tadi, penyumbatan di pembuluh darah otak, atau pembuluh darah otak ada yang pecah. Apalagi kalau disertai dengan gejala-gejala yang tadi kita sebutkan, sakit kepala, kemudian asimetris ya, tangan dan senyumnya. Nah, penglihatannya ganda. Nah, ini kita harus waspada, langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi mau tensinya doang yang tinggi, atau gula darahnya yang tinggi, atau stroke sekalipun ada gejala ini yang tiba-tiba dan makin berat disertai dengan gejala yang tadi kita sebutkan, sebaiknya langsung ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda. Tanda yang keempat, ngomongnya nggak jelas. Nah, misalkan ngomongnya kata-katanya menjadi kacau, atau kita nggak paham nih, apa yang diomongin. Atau kalau kita yang menjadi pasiennya atau menjadi korbannya, kita sering tidak memahami pembicaraan orang di sekitar kita. Padahal orang di sekitar kita juga nggak paham apa kata-kata kita, seringnya gitu. Jadi sering dibilang seperti orang mabuk ya, mau ngomong apa sih nih, nggak jelas gitu ya. Nah itu jangan-jangan stroke gitu, jadi jangan disepelekan kalau ini terjadi pada diri kita atau orang-orang yang kita sayangi. Jadi segera dibawa ke rumah sakit. Tanda yang kelima, kehilangan keseimbangan. Jadi mungkin tidak lumpuh, tidak apa, tadi sempat pusing, terus gelap ya. Begitu bangun lagi, berdirinya agak sulit ya. Mungkin waktu jalan terus jatuh, terus nggak ada halangan, tersandung. Terus jalannya miring-miring, sempoyongan, seperti orang mabuk. Ini kita waktu curiga juga, jangan-jangan ini stroke ya. Tanda yang keenam adalah capek yang ekstrim. Banyak pasien yang tadinya belum lumpuh ya, awalnya hanya capek banget ya. Terus melebihi lelah yang biasa. Sudah istirahat terus, tapi tubuhnya terasa berat ya. Tidak pusing, tidak apa gitu. Nah, coba cek tekanan darahnya. Coba cek gula darahnya, siapa tahu tinggi ya. Kalau tinggi dan ini capeknya nggak hilang-hilang, segera ke rumah sakit daripada nanti terlambat, tahu-tahu sudah lebih berat. Tanda yang ketujuh, mual muntah yang mendadak dan terus-menerus ya. Biasanya bukan karena apa yang dimakan, misalnya kita makan makanan basi gitu ya, atau makanan yang beracun gitu ya, terus mual muntah. Nah, itu wajar ya. Misalkan ada infeksinya atau ada bakterinya. Nah, tapi ini bukan. Kita makan nggak makan mual muntah ya. Minum dikit mual muntah. Seperti orang yang hamil ya. Tapi kalau Anda merasa, kayaknya jauh nih dari kehamilan. Anda laki-laki atau Anda memang sudah tidak usianya lagi untuk mungkin hamil. Mungkin ada tekanan dalam otak yang meningkat. Apalagi kalau Anda punya ya tadi, faktor resiko misalkan hipertensi, diabetes, Anda mual muntah segala macam yang nggak hilang-hilang. Nah, atau disertai dengan vertigo, pusing berputar. Nah, siapa tahu ini adalah serangan stroke. Nah, tanda yang terakhir ke-8 adalah masalah di jantung. Jadi seringkali sebelum stroke-nya terjadi, juga serangan di jantungnya. Misalkan dari nyeri dada yang menjalar ke leher, menjalar ke jantung, atau denyutnya tidak teratur seperti ada denyut yang hilang. Nah, masalahnya, pada orang diabetes seringkali ini tidak terasa.
Jadi misalkan nyeri dadanya tidak terasa, atau denyutnya tidak teratur tuh nggak berasa. Rasanya seperti begah aja. Begah, terus dadanya penuh atau sesek. Nah, seperti itu sebaiknya kalau Anda diabetes dan ada riwayat diabetes lama, gula darah tidak terkendali, ya, terus mungkin kolesterolnya tinggi, hipertensi, dan lain-lain, segera ke IGD. Minimal cek EKG aja. Jadi kalau EKG-nya normal, EKG-nya bagus, kemungkinan bukan serangan jantung, mungkin hanya GERD biasa. Tapi kalau ada serangan jantung, hati-hati. Setelah serangan jantung, bisa juga jadi stroke gitu. Jadi tanda-tandanya sebenarnya sebelum serangan stroke-nya itu sudah mulai bermunculan. Tapi kadang-kadang kita abai dan tidak memperhatikan akhirnya terjadi stroke yang penuh. Nah, apalagi kalau Anda punya faktor risiko, misalkan hipertensi yang tidak terkendali. Misalkan sudah pakai obat, terus bosen pakai obat, terus tensinya nggak pernah diukur. Ya biasa, tinggi. Oh, saya kalau tensi tinggi nggak ada rasanya. Pusing enggak, ini enggak ya. Tapi tiba-tiba tadi, gejala-gejala yang tadi mulai bermunculan. Akhirnya stroke juga. Atau Diabetes, gula darah tinggi bertahun-tahun, A1C-nya tinggi, ya, tidak dikendalikan dengan obat, merasa tidak ada gejala, tidak ada apa-apa, terus tiba-tiba stroke, itu tidak perlu heran. Karena memang biasanya tidak terlihat di awal-awal, tapi menumpuk, akhirnya terjadilah serangan jantung atau stroke. Atau kolesterolnya tinggi, nah ini debat ya, banyak dokter berdebat, kolesterol tinggi nggak apa-apa gitu, selama tidak ada peradangan, ya, tapi kita sebenarnya nggak tahu nih, sebenarnya kita lagi ada peradangan atau enggak. Apalagi kalau Anda sudah tahu, misalnya Anda sudah hipertensi, sudah diabetes, berarti sudah jelas pasti ada peradangan, begitu Anda kolesterolnya tinggi. Nah, makanya kalau orang hipertensi diabetes itu kita biasanya lebih ketat mengatur LDL trigliserid itu. Tidak seperti orang yang tidak pernah hipertensi diabetes tuh masih bisa range-nya lebih tinggi daripada orang yang sudah hipertensi atau diabetes, LDL-nya dipaksa harus lebih rendah. Apalagi kalau Anda sudah pernah serangan jantung atau stroke sebelumnya. Nah, itu kolesterolnya harus lebih ketat lagi. Dan Anda juga merokok. Merokok apakah menyebabkan serangan jantung atau stroke? Tidak ya, tapi merokok melukai pembuluh darah. Pembuluh darah yang luka bisa menjadi peradangan ya. Peradangan itu akhirnya LDL tadi kolesterol numpuk ya. Sama hipertensi diabetes juga sama, tidak membunuh ya, tapi dia merusak pembuluh darah dengan peradangan. Pembuluh darah yang rusak karena peradangan, karena hipertensi, karena diabetes, karena rokok, akhirnya terjadi plak-plak, itu yang menyebabkan serangan jantung dan stroke. Yang terakhir adalah gaya hidup ya, kurang tidur, stres gitu. Apakah kurang tidur menyebabkan serangan jantung? Ya enggak ya, menyebabkan stroke enggak, tapi kurang tidur itu biasanya hormon kita jadi terganggu. Stres juga hormon kita terganggu, jadi kortisolnya tinggi, terus hormon-hormon yang biasa kita untuk pemulihan, untuk tidur ya, seperti melatonin, terus kortisol, semua terganggu ya, adrenalin itu naik semua, itu menyebabkan banyak kerusakan di pembuluh darah juga ya. Kerusakan di otot-otot jantung, terus pembuluh darahnya harusnya elastis ya, jadi tidak elastis itu di situ jadi gampang terjadi plak, gampang terjadi penyumbatan, gampang terjadi pecah pembuluh darah. Nah, itulah yang menyebabkan stroke. Jadi 5 hal itu yang menjadi faktor risiko. Apakah sudah pasti orang yang merokok itu stroke atau serangan jantung? Ya belum tentu. Apakah sudah pasti orang hipertensi, stroke, serangan jantung? Belum tentu. Tapi begitu Anda memiliki atau memelihara hipertensi, diabetes, merokok, kolesterol, dan gaya hidup yang buruk, Anda memelihara faktor risiko. Jadi semakin banyak faktor risikonya, semakin besar kemungkinan Anda mengalami stroke atau serangan jantung. Jadi kalau Anda menemukan tanda-tanda yang kita sebutkan tadi ada 8, segera ke rumah sakit. Ya, kalau serangan jantung itu biasanya golden periodnya sekitar 2 jam. Kalau stroke, golden periodnya itu sekitar 4,5 jam. Jadi kalau Anda bisa menemukan stroke di bawah 4,5 jam, langsung dibawa ke rumah sakit, mendapat pertolongan yang sesuai, kemungkinan untuk survive atau kemungkinan untuk bertahan hidup ya, nggak mati pasiennya, dan kemungkinan untuk menghindari kecacatan, harusnya lumpuh sebelah gitu ya, tapi bisa recovery, bisa baik gitu. Kalau Anda bisa tolong secepat mungkin. Jadi golden periodnya itu sekitar 4,5 jam. Tergantung tadi stroke-nya hemoragik atau stroke-nya iskemik gitu. Nanti pemeriksaannya dilakukan di rumah sakit ya. Kira-kira bisa ketolong nggak nih? Tapi rata-rata di bawah 4,5 jam kemungkinan untuk hidup dan terhindar dari kecacatan cukup besar. Jadi sebelum Anda mengalami yang tadi disebutkan serangan jantung atau stroke sampai dibawa ke rumah sakit dan kiri, kenali tadi 8 tanda-tandanya. Sebelum tanda-tanda itu muncul, Anda cegah sedini mungkin. Misalkan tekanan darahnya dicek ya, kalau tinggi ya ke dokter ya. Terus atasi resistensi insulinnya karena penyebab tekanan darah tinggi umumnya adalah resistensi insulin seperti hipertensi, terus diabetes, terus kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Ya semua faktor-faktor metabolit biasanya awalnya dari resistensi insulin. Jadi gimana caranya? Olahraga, jaga makan ya, diet rendah garam, gula ya supaya nggak hipertensi, supaya nggak diabetes. Terus hindari merokok. Kalau sudah terlanjur merokok, kurangi ya, kalau bisa stop.
Nah, kalau tubuh Anda sudah memberikan tanda-tanda seperti yang tadi disebutkan, jangan tunggu sampai stroke terjadi. Kalaupun terjadi harus cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau ada tanda-tanda tadi, dicegah jangan sampai terjadi stroke. Kalau stroke, Anda harus tahu tanda-tandanya. Yang paling gampang adalah dari wajah, tidak simetris, kemudian tangan ketika minta diangkat, nggak bisa angkat dua-duanya atau angkat salah satu lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah bicara. Bicaranya mungkin terganggu atau nggak jelas, atau kayak orang kumur-kumur, atau kayak orang mabuk gitu ya. Atau diminta untuk jalan nggak bisa, dan seterusnya. Jadi kalau ada 3 tanda itu ya, wajah, tangan, bicara itu terganggu, segera bawa ke rumah sakit ke IGD. Atau kalau Anda misalkan Anda rasa tidak nyaman, pusingnya seperti tadi disambar geledek gitu ya, dan Anda punya faktor risiko, misalkan diabetes, hipertensi, dan lain-lain, segera ke rumah sakit. Daripada Anda kaget, kok tiba-tiba sudah lumpuh sebelah dan seterusnya. Ingat tadi, 1 orang setiap 4 menit saat ini di Indonesia meninggal karena stroke. Jadi dengan Anda bisa mendeteksi dini, Anda bisa menyelamatkan paling nggak 1 nyawa, yaitu nyawa Anda sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan kalau Anda peduli terhadap nyawa orang lain, ingin membantu orang lain untuk menyelamatkan lebih banyak lagi, ya bagikan video ini ke orang-orang yang membutuhkan supaya tahu stroke itu apa, gimana cara mencegahnya, apa aja tanda-tanda sebelum terjadi stroke ya, jauh sebelumnya gimana cara mencegahnya, dan apa yang harus dilakukan sekarang supaya tidak terjadi stroke di kemudian hari. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Hendra Handoko dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.